wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kajian kita pada malam hari ini adalah tentang bab taubah, satu bab yang menjelaskan masalah taubat. Tentunya taubatnya di sini adalah taubatan nasuhat, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Nah, yang kita bahas pada malam hari ini hadis yang ke-6 yang menceritakan tentang seorang perempuan yang melakukan kesalahan, ia melakukan perbuatan dosa, tapi perempuan ini jujur di hadapan Nabi ketika ia telah melakukan perbuatan salah atau perbuatan dosa. Nah, hadis yang ke-10 ini datangnya dari Abi Junaid Imran bin Husain al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhuma, anna imra'atan min Juhainata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa aqimhu alayya. Fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilayya. Fa'idha wada'at fa'atini biha fa'fa'ala fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fasuddat alaiha siyabuha summa amara biha farujimat summa salla alaiha faqala lahu Umar tusalli alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Faqala laqad taba taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum wa qal wajadta afdala min an ja'at bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Rawahu Muslim. Mati dia. Ada sebuah cerita, ada sebuah hikayat, ada sebuah kejadian. Annamra'atan min Juhainah atat ila Rasulullah, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan min Juhainah, dia datang, dia berasal dari daerah Juhainah, ini ada di daerah Madinah. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla. Nah, seorang perempuan, orang ini datang menghadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Perempuan ini datang kepada Rasul kemudian dalam kondisi perutnya bengkak, dalam posisi perutnya gendut, dalam kondisi perutnya hamil. Kalian tahu hamil? Hamil itu adalah dalam bahasa Jermannya bunting. Ia bunting, ia hamil, ia perutnya gendut, bukan hasil dari pernikahan, bukan hasil dari perkawinan yang sah. Wa hiya hubla minaz zina. Dia perutnya hamil, dia perutnya bunting gara-gara melakukan perbuatan zina. Faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa aqimhu alayya. Kata perempuan yang hamil dari hasil zina,
Kata perempuan ini kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Asabtu haddan fa aqimhu alayya." Ya Rasul, saya telah melanggar hukum. Saya telah melanggar ketentuan agama Islam. Saya telah melakukan perbuatan yang dalam Islam itu dilarang. Melakukan perbuatan zina. Ini perempuannya jujur, ngaku. Fa'aqimhu alayya, kata perempuan yang hamil itu, ya Rasul, maka lakukanlah hukum buat saya. Jadi perempuan datang kepada Rasul dalam kondisi perutnya bengkak, perutnya hamil, perutnya bunting. Dia mengadukan bahwa dia hamil ini bukan hasil pernikahan yang sah, bukan hasil perkawinan yang sah, tapi buntingnya itu gara-gara berzina. Aku dia sama Rasul. Kata perempuan ini, Pak Hakim, ya Rasul, saya sudah melakukan kesalahan, saya sudah melanggar hukum, maka hukumlah saya ya Rasul sebelum saya mati. Ini baru namanya perempuan gentle girl. Ketika dia berbuat salah, dia langsung mengakui kesalahan. Oh, kalau seandainya di negeri kita ini perempuan model kayak gini semuanya ini, masya Allah, panen. Banyak di kita itu yang punya anak kagak ada bapaknya, ngikutin Siti Maria. Fa'aqimhu alayya ya Rasul, karena saya sudah melanggar hukum Islam, saya sudah melakukan perbuatan yang benar-benar dilarang oleh Islam, maka saya minta kepada Engkau ya Rasul, lakukanlah hukum untuk saya. Lalu apa langkah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang perempuan yang hamil dari hasil zina dan perempuan ini mengakui kesalahannya dan minta dihukum? Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memanggil walinya, memanggil orang tua dari perempuan ini. Lalu apa kata baginda Rasul kepada orang tua perempuan ini? Faqala ahsin ilaiha. Kata Nabi kepada bapaknya perempuan ini, ahsin ilaiha. Wahai kalian sang bapak, berbuat baiklah kepada anakmu yang dalam kondisi hamil, walaupun hamilnya dari hasil zina. Wa idza wadu'at fa'tini biha. Nanti kalau perempuan ini, nanti kalau anakmu ini sudah melahirkan, fa'tini biha, baru antarkan perempuan ini menghadap aku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala, maka walinya, orang tuanya itu pun mengurus anaknya yang dalam kondisi hamil dari hasil zina. Nah, setelah sang perempuan hamil dari sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5, 6, 7 sampai 9 bulan, akhirnya perempuan ini pun melahirkan. Akhirnya perempuan ini pun beranak. Nah, setelah perempuan ini beranak, maka oleh walinya, oleh bapaknya, perempuan ini pun diajak menghadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam fasuddat alaiha siyabuha summa amara biha farujimat summa shalla alaiha. Akhirnya setelah perempuan ini lahir, sama orang tuanya dibawa menghadap Nabi, kemudian oleh Nabi dihadapkan, didiriin, kemudian pakaiannya dibuka, ikat gini, baru jimat. Kemudian perempuan ini sama Nabi dirajam.
Tahu dirajam? Nah, iya, orang berzina itu dalam Islam itu dirajam sampai dia mati. Misalnya dalam hukum Islam nih, di antara kalian yang cewek ada yang melakukan zina, kemudian ketahuan, maka hukuman dalam Islam itu untuk menebus dosa dan kesalahannya harus dirajam, dan dirajamnya pun sampai mati. Yang modar orang sampai meninggal. Nah, setelah meninggal, summa shalla 'alaiha. Setelah perempuan yang melanggar hukum Allah, dia melakukan perbuatan yang Allah haramkan sampai ia melahirkan, kemudian dirajam oleh baginda Nabi, summa shalla 'alaiha, kemudian disolatkan oleh Nabi. Sayangkan, padahal dia punya anak hasil apa tadi? Hasil zina. Dirajam sama Nabi sampai mati. Tapi ketika mati, dikafani, dimandiin, dikafani, kemudian tetap baginda Rasul melaksanakan apa? Melaksanakan artinya perempuan ini disalatkan. Nah, melihat kejadian ini, faqala lahu Umar. Ketika melihat kejadian yang aneh ini, bahwa perempuan yang punya anak hasil zina kemudian dirajam sampai meninggal dunia, tapi kok kenapa sama Nabi disolat? Maka Umar pun berkata, tusalli alaiha ya Rasulullah wa qad zana. Ya Rasul, kata Umar bin Khattab, apakah engkau menyolatkan seorang perempuan padahal perempuan itu telah melakukan perbuatan zina? Kenapa engkau solatkan ya Rasul? Faqala laqad taba taubatan. Kata Nabi, inna min ahlil madinati lawasi'athum. Kata Nabi, seandainya penduduk Madinah pahalanya ditimbang dengan perempuan yang berbuat zina tapi dia mengakukan kesalahannya dan dia bertobat, pahalanya itu lebih banyak perempuan yang berzina. Kenapa? Karena perempuan ini mengakui kesalahannya di hadapan Nabi. Walaupun dia pernah berbuat salah, melakukan hukum yang dilanggar, hukum yang diharamkan oleh Allah, dia melakukan perzinahan sampai bunting, sampai hamil, sampai dia punya anak, tapi dia mengakui kesalahannya di hadapan Nabi. Sama Nabi dirajam sampai meninggal dunia, kemudian disolat. Sampai Umar pun heran, ya Rasul, kenapa engkau menyolatkan orang yang perempuan yang melakukan perbuatan zina? Kata Nabi, seandainya penduduk Madinah ini ditimbang pahalanya dengan perempuan yang melakukan zina ini, perempuan ini jauh pahalanya lebih berat. Nah, inilah kejujuran seorang perempuan di zaman Nabi. Kata Nabi, wa hal wajadta afdala min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Ya Umar, apakah engkau mendapatkan jika ada seorang perempuan ia sungguh-sungguh datang menghadap kepada Allah, mengakui kesalahannya, minta dihukum karena kesalahannya melakukan apa tadi? Melakukan perzinahan. Inilah perempuan-perempuan yang hidup di zaman Nabi. Ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melanggar hukum, dia langsung menghadap baginda Rasul minta dihukum. Nah, dengan dihukumnya oleh Rasul, maka berarti dosa zinanya hilang, karena dia sudah dirajam sampai meninggal dunia. Nah, rajaman sampai meninggal dunia itulah yang menjadi kafarah, yang menjadi penghapus daripada perbuatan salahnya di masa lalu. Seandainya di negeri ini perempuan semuanya jujur mengakui perbuatan masa lalunya, maka lebih banyak perempuan yang telah melakukan itu daripada perempuan yang masih suci. Inilah manfaatnya ketika satu negara memakai hukum Islam.
Lalu bagaimana ketika satu negara tidak memakai hukum Islam? Artinya tidak ada rajam, tidak ada kisos, tidak ada hal-hal yang dipakai dalam hukum Islam. Bagaimana ketika ada perempuan yang melakukan zina tapi tidak kena kisos, tidak kena rajam? Maka akuilah perbuatannya itu di hadapan Allah. Ya Allah, saya telah melakukan perbuatan yang Engkau larang, ya Allah. Saya menyesal, ya Allah, saya taubatan nasuha, tidak akan saya ulangi lah. Jadi tidak mengaku di hadapan Nabi, tapi mengakulah di hadapan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-11 yang datang dari Ibnu Abbas dan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Lau anna bani Adam wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani wa la yamla afahu illa at-turabu wa yatubullahu ala man taba." Muttafaqun alaih. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna bani Adam," seandainya manusia, wadiyan min zahabin, ia memiliki satu wadi, satu tempat yang isinya emas semua. Kalau dia jabal, dia gunung emas. Kalau dia rawa, rawanya isinya emas. Kalau dia empang, empang isinya emas. Kalau dia danau, danau isinya emas. Kata Nabi, seandainya anak Adam memiliki satu wadi min zahabin yang terbuat dari emas, ahabba yakuna lahu wadiyan, yang punya satu empang emas, yang punya satu gunung isinya emas, maka manusia itu akan pengen punya dua. Udah punya satu gunung isinya emas, pengen dua gunung isinya emas. Lain dengan Bram. Bram udah pengen punya gunung isinya susu, satu pengen gunung dua isinya susu. Parah ya Bram ini. Orang gunungnya emas, bukan gunung berisi susu beruang. Nah, kata Nabi, seandainya manusia punya satu wadi yang dari emas, dia masih pengen punya dua wadi. Seandainya dia punya satu gunung emas, dia masih pengen punya dua gunung emas, pengen punya tiga, pengen punya empat, dan seterusnya. Walam yamla afahu illa at-turab, dan tidak ada yang akan menutup mulutnya dari keinginan dunia ini. Punya satu gunung emas, pengen punya dua, dua pengen punya tiga, dan seterusnya. Dan tidak ada yang mengisi mulutnya itu illa at-turab, kecuali yang bisa membungkam mulutnya itu adalah Artinya ngapain? Mati. Masih hidup begini, udah punya BMW, pengen punya Avanza, pengen punya Fortuner, udah Fortuner, pengen punya Pajero, udah Pajero, pengen punya Jaguar, pengennya. Masih aja kepengen. Barulah mulut ini kepengennya berhenti kalau mulut ini udah diisi sama apa tadi? Artinya barulah berhenti kepengenan manusia, keinginan manusia kalau sudah masuk ke alam kubur, kalau sudah mati. Wa yatubullahu ala man taba. Kata Nabi, Allah akan tetap menerima hamba-hambanya apabila hambanya itu bertobat. Kita bisa saja mempunyai keinginan apa saja, keinginan dunia. Barulah berhenti mulut kita kepengen apa aja nih. Kalau kita sudah apa? Kalau kita sudah mati. Artinya bagaimana sebegitu banyaknya keinginan dunia kita yang barangkali bisa menjerumuskan kita ke neraka. Nah, sebelum kita kejerumus, sebelum kita masuk ke lubang kuburan, kata Nabi, wa yatubullahu ala man taba. Allah akan tetap menerima tobat hambanya selagi hambanya itu mau bertobat. Jadi neng Anda, sebanyak apapun kesalahan Anda, sebanyak apapun dosa Anda, sebanyak berapapun kehilapan Anda,
Jangan pernah putus asa bahwasanya Allah itu memiliki sifat at-tawwab. Allah itu memiliki sifat maha menerima taubat malam yughargir. Satu. Lagi napas kita belum sampai di mana? Tenggorokan. Obat kita masih diterima. Yang kedua, selagi matahari belum terbit dari sebelah kemana? Sebelah obat kita masih diapain tuh? Nah, untuk itulah intisari dan pelajaran yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah astagfirullahaladzim, apalagi sekarang ini dalam satu hari satu malam entah berapa puluh yang mati. Tiap hari kalau kita buka medsos, innalillahi wa inna ilaihi, buka lagi grup ini, innalillahi, buka lagi grup ini, mati semua. Matinya pada mati mendadak. Ini kan tanda-tanda hari kiamat. Jadi ketika kebanyakan manusia itu mati mendadak, maka sesungguhnya itulah tanda-tanda daripada akan datangnya hari kiamat. Nah, kita ini alhamdulillah masih diberikan sehat walafiat, dan kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, sebelum kita sebelum kita mengalami hal-hal seperti yang apa dialami oleh mereka dalam hal mati mendadak, maka persiapkanlah diri kita ini untuk membersihkan diri dari perbuatan dosa minimal dalam satu hari satu malam. Jangan ketinggalan istighfar itu 100 kali. Satu hari satu malam berapa jam? 24 jam. Kalau 100 kali bagi 24 berapa? Pasti kalian gak ada yang tahu kan? Kalau tidak megang HP mah. Kalau megang HP baru ngeliat kalkulator dibagi berapa? 2.400. Hah? Dibagi? Tadi? Ya, 100 dibagi 24. 4,7. Hah? 4,7. Cuma 4 kali ya. Satu jam itu cuma 4 kali istighfar. 24 jam itu berarti 100. Jadi jangan kurang istighfar kalian sehari semalam itu 100 kali. Khawatirnya kita lagi goflah, kita lagi lalai, tahu-tahu ada malaikat maut datang. Kalau sudah malaikat maut datang kan artinya menandakan bahwa ajal kita datang, bahwa kehidupan kita di dunia ini berakhir, sudah selesai. Nah, dalam keadaan gopla ini, dalam keadaan lalai ini, tahu-tahu malaikat maut datang menjemput kita, selesai kita urusan. Mana lagi banyak dosa, banyak hilang, banyak apa, tahu-tahu kita mati. Nauzubillah min. Maka untuk itu persiapkan diri kalian dengan memperbanyak istighfar. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.